Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina kullan ni'am wa asbagha ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kita awali dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan keberkahan yang dianugerahkan oleh Allah. Semoga kita dapat bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan cara kita selalu mau beribadah kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai dengan ajal datang menjemputmu, atau hari yang kamu percaya pasti datangnya. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wahyukan ayat-ayat suci Al-Quran dan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada mulanya dimulai dengan bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan Allah menurunkan ayat-ayat suci sehingga bulan Ramadan disebut dengan bulan suci. Moga-moga dan semoga Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi hidayah dalam kehidupan seluruh umat manusia. Hari ini kita sebenarnya sedang dikabulkan oleh Allah doa kita 2 bulan yang lalu, bahwa setiap kali masuk bulan Rajab Nabi berdoa, dan juga diikuti oleh umatnya juga berdoa, iza dakhala Rajab, bila bulan Rajab masuk Nabi berdoa dan menuntun umatnya dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau turunkan kepada kami, Engkau berikan kepada kami keberkahan, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Engkau antarkan kami ya Allah, Engkau sampaikan kami ya Allah, Engkau panjangkan umur kami ya Allah sampai dengan ke bulan suci Ramadan. Ramadan kali ini 1440 Hijriah, Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dan bisa berpuasa di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Bila Allah memberikan kita ini sehat dan dapat menyempurnakan bulan Ramadan sebulan penuh, maka pekerjaan yang paling mulia dilakukan adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun.
dan sempurnakanlah jumlah bilangan puasamu, kemudian bertakbirlah sesuai dengan petunjuk dan arahan Allah, la'allakum tashkurun. Saya ini di beberapa masjid saya sampaikan ceramah dan saya menghimbau agar kita semua mulai tahun ini dapat mengamalkan surah Al-Baqarah ini setelah kewajiban puasa. Di bawahnya ada Syahrul Ramadan, kemudian ada ayat yang saya bacakan tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah jumlah bilangan puasamu, kemudian setelah selesai itu bertakbir kepada Allah, memuji Allah, bertahmid kepada Allah. Semoga kamu termasuk orang yang bersyukur. Pada umumnya umat Islam pada malam-malam Ramadan makmur masjidnya, tapi pada malam Idul Fitri awal mula mereka meninggalkan masjid. Ini yang sangat disayangkan. Nah, sekarang kita coba robah, malam hari raya Idul Fitri kan tidak ada tarawih lagi. Kita keluar istri dan anak-anak untuk kita bertakbir setelah sholat Isya. Di bulan Ramadan kita sanggup salat tarawih sampai dengan 8 rakaat, 20 rakaat. Mengapa tidak? Pada malam hari raya Idul Fitri, karena hari raya Idul Fitri ini masa takbirnya singkat. Malamnya, kemudian besok setelah khatib turun di atas mimbar tidak ada lagi takbir. Nah, maka kita manfaatkan waktu untuk bertakbir, memuji Allah, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan hamba-hamba Allah yang telah menyempurnakan ibadahnya dan dia masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin mengajak kita semua sesuai dengan judul yang tadi telah dibacakan, belajar santun di bulan suci Ramadan. Santun ini artinya berakhlak, beretika, berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Bagaimana cara Allah mengajarkan kita santun di dalam Al-Qur'an? Santun yang pertama, santun dalam perbuatan. Artinya semua yang diperintahkan oleh Allah kita tunduk, sami'na wa ata'na, tidak menentang ayat Allah. Karena bahaya dari menentang ayat Allah, manusia itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibinasakan oleh Allah sebelum datangnya masa binasa. Mana contohnya? Kita lihat seperti umat Nabi Lut misalnya. Itu bisa disebut mati sebelum mati. Artinya malaikat datang singgah dulu ke rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan tadi malam saya menceritakan di Masjid Al-Wusta cerita ini. Jika sudah mendengarnya, mudah-mudahan menjadi bahan kajian ulang. Malaikat datang menyerupai diri seperti seorang laki-laki. Malaikat Jibril, Israfil dan kawan-kawannya, para malaikat datang menyamar seperti seorang laki-laki. Nabi Ibrahim karena melihat santunnya para malaikat ini, dan Nabi Ibrahim tidak mengetahui bahwa ini malaikat, karena yang datang berbentuk orang laki-laki tapi sangat ganteng dan tampan. Malaikat ingin mengajarkan bicara santun. Dengan akhlaknya yang sangat mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam tertarik. Ini benar-benar tamu, ini benar-benar hamba Allah yang santun dan wajah orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat itu diam-diam memberitahu ke keluarganya, tolong siapkan daging sapi muda dibakar atau dipanggang. Nanti saya ingin menyuguhkan kepada tamu-tamu kita yang hadir di depan itu. Diam-diam keluarga dari Nabiullah Ibrahim itu menyiapkan
makanan dan dipersilahkan para malaikat ini untuk makan dan minum. Dan Nabi Ibrahim benar-benar tidak mengetahuinya. Ketika Nabi Ibrahim mempersilahkan makan para malaikat yang menyerupai diri seperti laki-laki ini, malaikat memandang dan Nabi Ibrahim bertanya, "Ala ta'kulun?" Mengapa tidak dimakan? Silahkan dicicipi. Nah, santun sekali bahasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ala ta'kulun, mengapa tidak dimakan? Malaikat menatap dan menjawab, nahnu qaumun la ya'kuluna wa la yashrabun. Kami adalah kaum yang tidak makan dan tidak minum. Nah, di saat itulah berubah wajah Nabi Ibrahim alaihissalam, pucat, bahwa yang hadir ke rumahnya ini adalah para malaikat yang menyerupai diri laki-laki yang sangat tampan. Malaikat berkata, la takhaf, jangan kamu takut. Fama khatbukum ayyuhal mursalun, lalu apa tujuan kedatanganmu? Nah, ini Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat, ada apa yang mau disampaikan ke saya? Malaikat menjawab, kami adalah utusan Allah. Yang pertama ingin memberitahukan kepada engkau wahai Ibrahim dan istrimu Sarah. Nabi Ibrahim ada dua istri, istri pertama Sarah tapi terlambat melahirkan. Duluan Hajar, itu Ismail. Anak yang pertama Nabi Ibrahim itu Ismail, bukan Ishak. Ismail dari ibunya Hajar, padahal kawin lebih duluan dengan Sarah. Ketika disampaikan bahwa istrimu tidak lama lagi akan melahirkan, Siti Sarah dari belakang mendengar ucapan ini berteriak, bergembira. Tapi kemudian Ibrahim berkata, apakah mungkin, dan saya kan sudah tua, istri saya juga sudah tua, tidak muda lagi. Karena ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, sesuatu menjadi mungkin. Dan Ibrahim beserta istrinya bergembira dan mengetahui bahwa yang datang ini adalah utusan Allah atau para malaikat. Yang kedua, kami datang ke menghadapmu wahai Ibrahim, ke rumahmu wahai Ibrahim, untuk memberitahukan kepada engkau bahwa kami diperintahkan oleh Allah untuk memusnahkan kampung tetanggamu. Ibrahim bertanya, bukankah di sana ada Nabiullah Lut alaihi salam dan orang-orang yang beriman? Para malaikat menjawab, kami diperintahkan oleh Allah untuk memusnahkan kaum Sodom itu, dan Allah sudah memberikan cara untuk memisahkan Nabiullah Lut dan orang-orang beriman, dipisahkan dengan orang-orang yang mujrimin, yang berbuat jahat ini. Dan nanti yang akan kami binasakan adalah pelaku-pelaku Sodom. Nama-nama mereka sudah ada dalam penglihatan kami. Dan kemudian malaikat minta izin dari rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menuju ke rumah Nabiullah Lut alaihissalam. Masih menyerupai diri seperti laki-laki yang sangat ganteng. Oleh kaum Nabi Lut, mereka tidak pernah melihat laki-laki setampan itu. Ini ada tiga yang dinampakkan. Ketika malaikat Jibril yang menyerupai diri seperti laki-laki, Israfil dan Mikail, datang ke rumah Nabiullah Lut alaihissalam, Nabiullah Lut pucat. Siapa yang datang dengan tiba-tiba? Dari mana? Arah mana mereka datang? Dari arah mana? Para malaikat memberitahu, wahai Lut, jangan takut, kami adalah utusan Allah. Dan dipersilahkan masuk. Orang-orang yang ada di zaman Nabi Lut, pelaku Sodom itu sudah lama mengintai. Wah, ini ada pemuda-pemuda tampan yang datang. Mereka benci kepada perempuan. Maka disebut dengan kaum liwat atau kaum Sodom. Masuk mereka ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Lut sangat khawatir, ditakuti bahwa sebentar lagi mungkin penduduk kaum Sodom ini akan menggoda laki-laki yang tampan ini atau para malaikat yang datang menyerupai dia seperti laki-laki.
Nabi Lut diberitakan oleh para malaikat, wahai Lut, jangan khawatir, kami adalah malaikat utusan Allah yang datang kepadamu untuk membinasakan kaummu pelaku Sodom, pelaku liwat. Izinkan mereka masuk ke dalam rumahmu nanti. Ketika mereka masuk, lebih kurang ada 40 pelaku Sodom yang ingin untuk meraih dan menggoda pemuda-pemuda tampan. Tak tahu mereka bahwa ini adalah malaikat mulia yang datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka coba untuk meraihnya, menggoda, dan di saat itulah mereka itu dibutakan. Semua mata mereka itu dibutakan oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa, keluar dari rumah Nabi Lut alaihissalam, saling berkelahi di antara mereka, saling menyalahkan. Dan tak lama kemudian malaikat memberitahu, sudah saatnya wahai Lut, kampungmu pada hari ini harus kami binasakan. Kami akan jungkir balikkan kampungmu dan seluruh para pelaku liwat, dan engkau kami pisahkan dan orang-orang beriman untuk selamat dari bahaya yang akan menimpa orang kampungmu yang sangat durhaka ini. Akhirnya kampung Nabiullah Lut alaihissalam beserta orang-orang yang pelaku liwat itu dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun di antara mereka yang tersisa. Kalau ditanya mengapa sekarang masih ada, ya kan? Nah, itu bukan keturunan dari mereka, tapi ingat kenangan dulu. Kita coba lom, ya kan? Untuk pernah lom akan ada. Jadi kalau misalnya ada peraturan apakah hoak ataupun bukan, misalnya ada aturan sudah diizinkan mereka, sudah dilegalkan, jangan khawatir, ada Allah yang melihat. Ada Allah yang mengerjai mereka. Anak apa kabut dah katanya. Umam pekinya LGBT ka disjui lam di Indonesia bah menai gede. Jangan takut, ni sama membacakan ayat Al-Qur'an agar kita jangan terlalu sibuk. Mari bekerja aja di bapeda dengan santai saja. Baik kabut tak pakilenya LGBT ka je lah, kenapa? Fikir buat penting-penting. Ya kan? Karena ini ada aturan Allah, jangan takut. Allah akan membinasakan setelah mereka sangat keterlaluan. Sama seperti kita tidak bisa lagi melihat di Palestina sekarang ini. Gedung-gedung sudah dibom, umat Islam sudah mulai ditembak. Ketika sudah sangat keterlaluan itulah Allah akan mengurus mereka, akan membinasakan Yahudi-Yahudi itu. Nah, jadi nanti umat Islam hanya berdoa, karena kekuatan doa, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama saya ingin memberitahu bahwa malaikat yang menyerupai diri seperti laki-laki, pertama dia tidak mau berbohong. Padahal kalau datang bukan pada bulan Ramadan. Kalau sudah menyerupai diri seperti laki-laki kan boleh makan, boleh minum. Tapi ketika diajak makan, diajak minum oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, malaikat tetap memperkenalkan diri. Nahnu qaumun la ya'kuluna wa la yashrabun. Kami adalah kaum yang berpuasa sepanjang masa, tidak makan dan tidak minum. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana puasanya malaikat, tidak pernah makan, tidak pernah minum, itu yang kami dah fikir yang kiban cara udip mah. Itu yang lihara ka kemah dia mesti kan. Tapi begitulah cara Allah. Malaikat itu tidak makan, tidak minum untuk selama-lamanya, berpuasa selama-lamanya. Jangan pakai logika. Kita terima saja Quran di surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan para malaikat uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Malaikat itu diciptakan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayapnya ada 2, ada 3, ada 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada yang lebih daripada 4. Jadi malaikat itu punya sayap.
Bagaimana sayap malaikat? Belum pernah kita lihat. Jangan nanti, Ustaz bagusnya bawa inilah, kami mau lihat. Tidak ada yang bisa melihat sayap malaikat, dan malaikat ini adalah makhluk Allah yang diizinkan oleh Allah. Kadang-kadang menyerupai diri seperti laki-laki atas izin Allah, langsung menjadi seperti seorang laki-laki yang sangat tampan, yang sangat ganteng. Maka dulu ketika Yusuf disuruh keluar oleh Zulaikha untuk menghadap tamu-tamunya, apa kata wanita-wanita Mesir? Ma haza bashar illa malakun karim. Oh, ini bukan manusia tetapi malaikat yang sangat mulia. Jadi malaikat itu menyerupai diri seperti laki-laki yang sangat tampan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti kalau melihat orang terlalu tampan, jangan diduga itu malaikat ya. Karena mungkin ya kan. Jadi bukan, maksudnya malaikat itu datang, ada maksud kedatangan, ada hal yang disampaikan. Nah, nanti bisa saja seseorang itu bertemu dengan malaikat. Malaikat berpuasa siang dan malam, jujur santun berbicara. Nah, jadi ketika dia menyerupai diri seperti laki-laki, bicaranya santun, kemudian berakhlak mulia. Dan ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran bahwa mengapa Allah mengutus para malaikat ke rumah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Lut alaihissalam, kemudian berbicara dengan santun. Pertama, kalau kita berbicara dengan seseorang, kenal ataupun belum kenal, gunakan gaya bahasa yang santun. Apalagi di bulan suci Ramadan. Maka mulai belajar santun di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan banyak sekali ini tertahan. Ada orang mau ngomong yang bukan-bukan, kita nggak mau. Karena mengapa? Untuk memelihara puasa kita ini. Qaulaz zur, kata-kata keji, kata-kata hina. Kita tidak mau berbicara dengan bahasa yang hina, tidak mau mendengarkan percakapan yang hina. Itu namanya berpuasa. Maka belajar santun itu sangat bagus, dimulai pada bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ungkapan Allah terhadap orang-orang yang pertama, akhlaknya bagus. Yang kedua, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, muamalahnya bagus, dan santun di dalam berbicara kapan saja, dan santun dalam perbuatannya. Haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inilah catatan-catatan kami yang menuturkan tentang kamu dengan cara benar. Jadi nanti diperlihatkan ini pejabat-pejabat di Bapeda dan karyawan di Bapeda. Ini orang-orangnya, ini buku agendanya, CCTV Allah. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami yang mencatat, kami yang memantau, kami yang memasang CCTV terhadap apa yang pernah kamu lakukan waktu dulu di dunia. Berarti peristiwa ini di alam mahsyar. Kita pernah hidup di alam kandungan, ini tahap kedua, di alam dunia. Nanti ada alam kubur atau alam barzah. Yang keempatnya ada alam mahsyar. Kelimanya ada alam yang disebut dengan surga atau neraka. Hanya dua. Dan tak mungkin di luar surga atau di luar neraka. Jadi jangan ada yang berdoa, ya Allah ya Tuhan, menyuhan Nabi surga ada ilwa pijut syid. Itu tidak ada. Baiklah doa-doa itu pakai bahasa kiban. Nyotami lagi dalam doa terima oleh Allah. Ya Allah ya Tuhanku, menyuhan Nabi surga ada ilwa pijut yang baik dalam neraka ya Allah. Itu bicara-bicara salah. Ya kan? Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok di dalam surga, sekelompok lagi di dalam neraka. Ketika berjalan di alam mahsyar, semuanya diberikan kitab, diberikan buku agenda, diberikan hasil catatan amal. Haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Ini buku-buku yang kami tuliskan untuk menuturkan tentang kamu dengan cara adil dan benar. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah mencatat, telah memantau, telah men-CCTV terhadap apa yang pernah kamu lakukan waktu di dunia maksudnya. Siapa yang beruntung?
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Adapun orang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan mereka ke dalam rahmatnya, rahmatihi bimakna jannatihi, ke dalam syurganya. Zalika huwal fawzul mubin. Inilah keberuntungan yang sangat nyata. Jadi ketika seseorang itu sudah mendapatkan tiket atau buku agendanya yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah berjalan di alam mahsyar mereka mendengarkan ucapan-ucapan kata-kata selamat. Salamun alaikum, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia, dan surga ini tempat yang paling menyenangkan. Sedikit lagi kita cerita tadi surga. Ini orang-orang yang berada di dalam neraka. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Adapun orang-orang kafir, Allah bertanya, bukankah dulu ayat-ayat Al-Quran telah dibacakan kepadamu? Fastakbartum, lalu kalian sombong dan angkuh. Wa kuntum qauman mujrimin, dan sekarang kalian menjadi kaum dan umat yang berdosa. Wa iza qila inna wa'dallahi haq, dan ketika dikatakan kepada mereka bahwa janji Allah itu benar, was-sa'atu la raiba fiha, dan hari ini atau hari kiamat ini tidak ada keraguan padanya. Rupanya di akhirat ada orang pura-pura bodoh juga. Itu hana dengar lu katanya. Qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Apa itu kiamat ya? Kami enggak paham nih, kami hanya menduga-duga. Kami mengira tidak terjadi. Rupanya begini ya. Wa ma nahnu bimustaiqinin, dan kami tidak percaya. Ketika mereka mengungkapkan jawaban dari Allah, wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Lalu nampaklah kepada mereka keburukan-keburukan apa yang pernah mereka lakukan dulu waktu di dunia. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Lalu mereka dikelilingi dan dikurung oleh azab-azab Allah dikarenakan mereka memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata kepada tukang-tukang yang memperolok-olok ayat Allah ini, wa qilal yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum haza wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Lalu Allah berfirman kepada mereka, hari ini adalah hari kami melupakan kamu karena kamu lupa kepada kami, dan kamu tidak percaya terhadap adanya perjumpaan dengan kami pada hari ini. Tempat kembalimu ke dalam neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan kalian tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Zalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya fal yawma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Itu disebabkan karena kalian memperolok-olok ayat Allah dan kalian lalai dengan kehidupan dunia, maka pada hari ini kalian masuk ke dalam neraka. La yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Tidak bisa keluar lagi dan taubatmu tidak lagi diterima. Jadi ini jadi kesimpulan kepada kita semua, walaupun nanti santun kita berbicara minta-minta pada Allah, ya Allah neput tebik lon sia itu tidak bisa lagi. Walahum yusta'tabun, taubat penduduk neraka tidak diterima lagi. Yang terakhir, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maka segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, dan Allah Tuhan pemilik alam semesta.
Allah lah yang memiliki kemuliaan di langit dan di bumi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mari kita mengagungkan Allah. Jika Allah memberikan umur kita nanti, meskipun kita lihat biasa-biasa saja, ada takbir jalan pakai mobil dan sebagainya, tetapi jika tidak ada kesempatan, misalnya di dalam pesawat pada malam hari raya, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ini termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat Allah dengan cara sempurna. Semoga ada manfaatnya, ada hal-hal yang mau didiskusikan. Jika tidak, kita padai sampai di sini yang berkenaan dengan yang saya bacakan atau hal-hal lain. Ada? Afaliyatafadhal, silahkan. Oh ya. Ya, diawali dari Tungkuk namanya. Saya orang Tungkuk juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya senang sekali karena santun dan akhlak mulia. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak sekali mentransferkan bermacam cara buku petunjuk ilmu kepada umatnya. Iya. 13 tahun di kota Makkah itu saja yang beliau kerjakan. Pindah lagi ke Madinah 9 tahun, itu juga yang beliau kerjakan. Jadi bagaimana umat sekarang ini tidak mempelajari ilmu buku itu atau tidak mendekati dengan ulama supaya akhlak yang mulia ke depan lebih baik lagi. Banyak korupsi dan banyak narkoba, banyak pembunuhan. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa yang mengamalkan Islam? Bogat Lampri. Siapa itu Bogat Lampri? Ada seorang pemuda dari Australia, umurnya 24 tahun. Ya kan? Dia baca Quran 3 bulan, 4 bulan masuk Islam. Itu yang cukup trik kada baca Quran, nah yang kena tubik dalam Islam. Ya kan? Bogat Lampri itu dia hanya kenal dengan seorang wanita yang kemudian jadi istrinya, Mora Al-Matori. Kebetulan Al-Matori ini seorang ulama di Irak. Nah, mereka tinggal di Australia, di Canberra di Australia. Si Bogat Lampri ini dia perhatikan pemuda-pemuda Islam kok hebat-hebat sekali, santun-santun sekali. Ini mohon maaf ya, pemuda-pemuda Islam di negeri-negeri barat sangat santun dibandingkan dengan di Indonesia. Indonesia golong kenong, "Oi, pakai menang kamu anda." Mereka pakai menang kamu anda, kampung kah? Ke kampung ke kamu cek kah? Itu, ya kan? Itu di kita ini Islam dia, tapi di barat, ya kan? Awaknya beok tu, golong kenong, kampung kah dia? Apa hubungan kampung? Itu oleh tinyan, ke kampung ke kamu cek kah? Ego bagan tahu sih minta juga. Apa hubungan, ya kan? Kan ada hubungan, jawaban tu tidak ada hubungan sama sekali. Pokoknya tidak santun orang kita sekarang. Ini yang mau saya ceritakan. Bagusnya kalau sudah Islam itu santun, ya kan? Coba lihat, Sofyan bin Harab masuk Islam bukan karena dengar ceramah Nabi, karena belum Islam. Bagaimana dia dengar ceramah? Tapi dia lihat Rasulullah orang besar, tapi Masya Allah, duduk dengan sahabatnya pada waktu salat, lutut dengan lutut Rasulullah, kena Rasulullah imam, mundur, kemudian biasa saja. Sofyan bin Harab pernah ngintip dari luar, hebat hat lagu Nabi, tapi tidak bisa bahasa Aceh dia. Ya kan? Rasuluna azim, hebat sekali Rasulullah itu. Lalu dia ceritakan ke Raja Herakla, saya mau masuk Islam dengan santun dan akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dengar ceramah Nabi, mau masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi. Kita udah berapa banyak dengar ceramah misalnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kan? Walaupun tak salat situ juga kenjit sit. Sembahyang wajib teuro Jumat, sembahyang sunat teuro raya. Orang raya temung dengar lah. Ya kan? Tapi tetap tidak berubah. Siapapun yang menyampaikan ceramah Abdul Samad sekalipun tidak akan berubah. Ya kan? Begitulah orang kita. Orang lain 3 bulan baca Quran, bulan keempatnya masuk Islam. Gary Moller, dosen di Kanada matematik, dia coba melihat ayat-ayat Quran. Kemudian di Quran pun ada perbedaan yang disebutkan oleh Allah. Ashabul Kahfi, di surat Kahfi ada yang bilang 4, 5 dengan anjing. Kemudian ada yang bilang 6, 7 dengan anjing. Ada yang bilang 7 aulia, 1 anjing. Mana yang benar? Hebat sekali Al-Quran menyimpulkan wasaminuhum kalbuhum, ke-8-nya adalah anjing. Angka sebelum 8 angka 7.
oleh Giri Moller ni, Masya Allah, hebat sekali Islam. Saya mau masuk Islam dengan satu ayat ini. Igop tabuh ayat dalam Islam. Itu oleh pedumbuh ke ayat dah baca. Ya kan? William Hay, ahli maritim, ahli kelautan, baca ayat marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ada dua buah laut yang berjalan yang tidak saling melampaui airnya, yang satu asin, yang satu tawar, tapi tidak pernah bercampur. Barzakhul la yabghiyan, ada barzakh, ada pembatas yang tidak saling melampaui. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Oleh William Hay tidak percaya sebelum mereka teliti. Akhirnya dia buat penelitian, ajak doktor-doktor lainnya, dia cicipi. Itu di dekat Laut Atlantik di Maroko, Mediterania namanya. Dia coba dari bawah, dia cicipi airnya, ini asin, ini tawar. Setelah mereka berada di permukaan, William Hay berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan satu ayat mereka masuk Islam. William Hay berkata, dengan satu ayat ini saya yakin bahwa Allah yang diimani oleh Muhammad itu benar. Bagaimana dengan kalian semua? William Hay satu, ditambah dengan 40 doktor lainnya masuk Islam dengan satu ayat Al-Quran Al-Karim. Cerita ini ada dalam tulisan Dr. Zakir Naik dalam buku Al-Ayah Al-Kauniyah fil Quran Al-Karim. Ayat-ayat tentang alam semesta yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi mana bang? Ya kan? Iga biu tu kai baca. Sabar ayat lah kai. Ngan sabar juga kebut. Itu yang tiap orang baca Quran itu tu ragu hilin tu. Ya kan? Mari kita sekarang ni belajar Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nyan sabar tafai kabere. Enggak ragu lagi kepada Quran. Masih ada yang lain mau bertanya? Waliyatafaddal. Ya, fadhal, Ustaz Fadil. Ya. Itu ada mix. Suatu kegelisahan Ustaz menyatakan lebihnya begitu gampangnya terjadi tindak kriminal. Acuan hukumnya kan acuan hukum yang ada sekarang. Lalu membayangkannya efek jerah tidak terjadi, sehingga nyawa begitu murah. Sesama tanya gitu gampang fitnah dan macam-macam. Dan jika ini terjadi berlanjut terus menerus, lalu yang lu khawatir lagi Ustaz sampaikan muno, Allah gutren kepetepak umatnya. Punya sempat yang uzubillah misalnya, kalau sempat ini kejadian, mudah-mudahan sampai kejadian. Ini fenomena yang tidak terjadi efek jerah terhadap kriminal dan macam-macam. Ya, kalau fitnah merajalela, apakah pembunuhan, perzinahan dan berbagai macam kemaksiatan, Allah ingatkan, ya kan? Jangan sampai engkau melakukan perbuatan itu sehingga tertimpa musibah kepada yang tidak salah. Contoh ya, kalau Allah mendatangkan tsunami, berapa banyak orang baik meninggal. Kalau orang jahat-jahat meninggal enggak apa-apalah, jangan bilang syahid. Masa syahid membayangkan? Yang bangka meninggal apakah syahid? Ya kan? Syahid itu disaksikan oleh Allah dia baik. Ya kan? Sebelum tsunami dia taat pada Allah. Meninggal dalam bencana itu syahid. Yang membayangkan memang apakah syahid? Enggak bisa. Jadi tidak mudah. Itu termasuk bencana yang diberikan Allah, yang Allah ingin menyiksa orang-orang jahat, tapi yang kena banyak orang-orang beriman. Tapi suatu saat nanti, jika orang sudah melakukan berbagai macam kemaksiatan, yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah mau, nanti Allah akan menggantikan makhluk-makhluk yang buruk diganti dengan makhluk yang baik. Contoh, anak-anak sedang kecil dah jahat, dimusnahkan nanti oleh Allah. Pemuda-pemuda masih muda sudah jahat, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang tua udah tua hampir meninggal masih jahat, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam surah Fatir ayat 16 dan surah Al-Maidah ayat 54. Allah akan mengganti. Fasaufa ya'tillahu. Allah akan mengganti umat yang lain yang lebih baik. Azillatin 'alal mu'minin, lemah lembut dengan sesama orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Apa pekerjaan mereka? Yujahiduna fi sabilillah, mereka selalu membela agama Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut kepada celaan tukang celak. Jadi bapak-bapak kalau buat baik, berjihad, menegakkan kebenaran, jangan takut kepada tukang celah bila dia mencela. Karena tukang celah, nggak ada celaan pun, nggak ada celah, kita ini dicela juga, apalagi ada. Jadi Allah menyebutkan, jika kamu ingin melakukan hal-hal yang benar, berdakwah, melakukan yang benar, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim, berjihad di jalan Allah, jangan takut kepada tukang ejek bila dia mengejek. Itu saja. Itu kunci. Kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.